Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Pada pertemuan atau kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi makalah kami dengan judul Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat. Nah, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwasanya kelompok 3 terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Syarif Ma'arif Ma'ruf, yaitu saya pribadi. Yang kedua ada Tegar Anugrah Syaputra. Yang ketiga ada Fasih Fajri Muhammad. Yang keempat ada rekan saya Devidial Nur Faida. Sebelum kami lanjut dalam pembahasan, terlebih dahulu saya ingin membacakan latar belakang dari makalah kami. Bahwasanya hukum pidana nasional dan hukum pidana adat merupakan salah satu mata kuliah dalam disiplin ilmu hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa hukum pada khususnya. Di dalam mempelajari hukum pidana, terdapat pemahaman yang perlu diketahui, yaitu landasan yuridis berlakunya hukum beserta dengan kedudukannya. Di Indonesia, landasan yuridis dan kedudukan hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat sangat dijunjung tinggi, mengingat kondisi keberagaman yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat sangat diperlukan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lantas bagaimana landasan yuridis dan kedudukan hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat di Indonesia? Di sini kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa landasan yuridis berlakunya hukum pidana nasional dan adat? Yang kedua, bagaimana kedudukan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional? Adapun maksud tujuan kami yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dan terfokus pada pemahaman landasan yuridis berlakunya hukum pidana nasional dan adat beserta dengan kedudukannya. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fasih Fajri Muhammad. Kepada Fajri dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu poin pertama, landasan yuridis berlakunya hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau garis miring material adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara. Bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang memutuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Berlakunya hukum pidana nasional secara yuridis berdasarkan pasal 2, aturan peralihan Undang-Undang Dasar berhubung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 nomor 2, maka sekarang berlaku semua peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 1945, baik yang asalnya dari pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh pemerintah bala tentara Jepang. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus penal. Hukum pidana tersebut mencakup 3 poin. Yang pertama, perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. Dan kedua, ketentuan-ketentuan yang menentukan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu. Yang ketiga, aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. baik, saya akan melanjutkan kepada tema yang kedua, yaitu landasan berlakunya hukum pidana adat. Hukum adat merupakan salah satu hukum di Indonesia. Hukum adat sudah ditaati sejak dahulu oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah hukum adat sudah digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada pasal 131 IS. Pada masa penjajahan Jepang pun juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada pasal 3 UU nomor 1 tahun 1942. Hingga pasca kemerdekaan, dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia juga diatur pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut UUD ini. Menjelaskan bahwa pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas. Maka dasar hukum sebenarnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat pada pasal 104 ayat 1 UUD sementara 1950 pun juga terdapat penjelasan dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya. Dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman. Terdapat juga pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1999 ranah undang-undang pasal 3 nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang setidaknya berakar pada kepribadian bangsa, dan pada pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hukum adat yang lebih jelas dasar yuridisnya, yaitu setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada dan diakui oleh pemerintah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang beraneka ragam pula hukum adat yang dimilikinya. Selain adanya perbedaan, terdapat pula persamaan yang bersifat universal di dalam berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam rangka usaha melakukan unifikasi dan kodifikasi sebagai jaminan mendapatkan kepastian hukum di dalam bidang hukum pidana di Indonesia, hukum adat merupakan hukum asli dalam suatu masyarakat tertentu yang biasanya tidak tertulis, namun ada juga yang tertulis, di mana hukum adat ini dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Terdapat perbedaan konsepsi di antara masyarakat hukum yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, masalah perkawinan masyarakat Tapanuli dengan masyarakat Minangkabau. Akan kita dapatkan beberapa perbedaan mengenai tata cara melangsungkan perkawinan, demikian pula dengan akibat-akibat perkawinannya. Namun, di dalam perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, terdapat juga persamaan. Contohnya, persamaan yang bersifat universal seperti mengenai adanya larangan untuk menikah, untuk melakukan suatu perkawinan antara mereka yang masih mempunyai hubungan yang sangat dekat, misalnya antara orang tua dengan anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Dalam pengetahuan hukum perbuatan di atas merupakan perbuatan sumbang atau incest. Perbuatan tersebut tentu dilarang dalam hukum adat yang berlaku. Perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan keras, kejahatan berat. Selanjutnya, kedudukan hukum pidana adat Selanjutnya, kedudukan hukum pidana adat telah digantikan hukum pidana nasional Ketentuan hukum pidana adat yang berlaku atau hidup dalam suatu masyarakat tertentu kiranya tidak perlu mendapatkan tempat di dalam pembentukan KUHP nasional yang baru, karena mengingat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk sehingga dengan diberikannya tempat di dalam pembentukan KUHP nasional bagi kehidupan hukum pidana adat yang hanya berlaku setempat, yang jelas akan menciptakan spiritualisme dan kemajemukan yang sangat tinggi di dalam hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, akan jelas bahwa kepastian hukum pidana semakin jauh dari jangkauan. Yang ketiga, pekerjaan hakim pidana menjadi kurang efektif disebabkan karena tugas hakim yang selalu berpindah. Dari beberapa hal di atas, maka kiranya bagi hukum pidana adat yang ketentuannya hanya berlaku untuk masyarakat setempat, pengaturannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah.
Oke, baik. Terima kasih rekanku atas pemaparannya. Nah, kita dapat kesimpulan bahwasanya perihal landasan yuridis serta kedudukan dari hukum pidana maupun hukum adat dapat memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya berlakunya hukum pidana nasional secara yuridis berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar dan berlakunya hukum adat terdapat pada pasal 131 IS. Adapun kedudukan hukum pidana dan adat telah digantikan hukum pidana nasional, ketentuan hukum pidana adat yang berlaku atau hidup dalam suatu masyarakat tertentu kiranya tidak perlu mendapatkan tempat di dalam pembentukan KUHP nasional yang baru karena mengingat beberapa hal, yaitu satu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk sehingga dengan diberikannya tempat di pembentukan KUHP nasional bagi kehidupan hukum pidana maupun hukum adat yang hanya berlaku setempat, yang jelas akan menciptakan pluralisme dan kemajemukan yang sangat tinggi di dalam hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, dengan tingkat kemajemukan yang tinggi akan jelas bahwasanya kepastian hukum pidana semakin jauh dari jangkauan. Yang ketiga, pekerjaan hakim pidana menjadi kurang efektif disebabkan karena tugas hakim yang selalu berpindah. Mungkin sekian dari materi kami. Saya Syarif Ma'arif Ma'ruf, mewakili rekan-rekan kami yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.